Bab 1651. Orang yang ingin direkrut oleh seluruh dunia. Diperkirakan Nathan dan Kirana tidak pernah membayangkan kutu buku di mata mereka. Orang gila sains sebenarnya telah mengembangkan senjata yang bisa membunuh Master Mahatinggi. Tidak mungkin terpikirkan pada pandangan pertama. Master Mahatinggi disembunyikan di arsip yang paling misterius milik prajurit Fradron. Bagaimana bisa Ernest Suarez, orang biasa, membuat senjata yang bisa membunuh Master Mahatinggi? Tapi dunia ini memang begitu gila. Bisa-bisanya ada jenius seperti dia. Hal yang kamu pikir tidak mungkin. Tapi ada yang dapat melakukannya. Kehidupan nyata juga seperti itu. Ada banyak orang yang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Apalagi ketika ada satu orang biasa menyatakan bahwa Master Mahatinggi bukanlah apa-apa. Maka dia benar-benar memiliki kartu truf. Tapi Nathan tidak akan berpikir ke arah sana. Pusat Penelitian Futurologi Kota Eletas. Sekilas tampak seperti laboratorium biasa dengan skala kecil. Tapi begitu melewati pintu rahasia, kamu akan menemukan dunia lain. Pusat Penelitian Futurologi berada di bawah tanah. Pemerintahan daerah Eletas tidak pernah menemukannya. Pusat Penelitian Futurologi. Itu adalah markas Ernest Suarez meneliti senjata super. Sekarang, Ernest Suarez sangat marah. Dulu, dalam segala aspek aku tidak sebaik dia. Aku mengerti jika kamu tidak menyukaiku. Tapi sekarang, dia bukan siapa-siapa. Dan aku berdiri di puncak. Tetapi kamu masih menjauhiku. Sekarang zaman sudah berubah. Hanya aku yang layak untukmu. Siapa Nathan Clark itu, hingga kamu begitu melindunginya? ... Ernest Suarez tidak mengerti mengapa Kirana menolaknya. Di matanya, bahkan Master Mahatinggi pun bukan tandingannya. Nathan hanya orang biasa. Bahkan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi lawannya. Betul, dengan status Ernest Suarez saat ini. Begitu dia mengangkat tangannya, semua negara bersedia merekrutnya. Para Master Mahatinggi yang tak terhitung jumlahnya akan mengerumuninya. Walaupun dia hanya orang biasa. Direktur Suarez, jangan marah. Di luar, ada pemimpin tim Triparta Group mencarimu. Lapor asisten. Ekspresi Ernest Suarez berubah. Oke, biarkan dia masuk. Segera. Ketua tim Lilongen dari Triparta Group dan beberapa para petinggi penting datang ke laboratorium. Langsung katakan intinya. Kekuatan menentukan nada bicara. Saat menghadapi Triparta Group, Ernest Suarez bersikap merendahkan. Triparta Group ingin membeli senjata super yang kamu produksi. Kami akan beli semua yang ada, termasuk teknologi dan ilmuwan. Begitu Lilongen mengatakan ini, terlihat raut wajah Ernest Suarez berubah. Lilongen menambahkan, selama Anda setuju, Triparta Group bersedia memenuhi permintaan yang Anda inginkan dengan segala cara. Artinya sangat sederhana. Selama Ernest Suarez bersedia menjual senjata, Triparta Group akan memberikan apapun yang dia inginkan. Permintaan apapun yang dia ajukan akan disetujui. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan pernah menjual teknologi dan ilmuwan. Ini adalah pangkal hidupku. Ernest Suarez dengan tegas menolak. Melihat ini, Lilongen melanjutkan. Tuan Suarez, kami bersedia memberikan segalanya. Selama Anda meminta, kami dapat memenuhinya. Anda coba pertimbangkan kembali. Ernest Suarez masih ingin menolak. Tetapi mengingat Kirana dan hal-hal lain, dia tiba-tiba terdiam. Ini sebenarnya bisa dipertimbangkan. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Tidak harus dengan cara menjual kepada Anda. Kita bisa bekerja sama. Anda harus menyediakan sumber daya dan dana. Aku akan bertanggung jawab atas teknologi dan produksi. Aku akan memproduksi sebanyak yang Anda inginkan. Kata Ernest Suarez. Lilongen memutar matanya. Tentu saja bisa. Kami berharap Tuan Suarez bisa memberi jawaban secepat mungkin. Bab 1652. Aku akan segera menikah. Setelah Lilongen pergi, dia segera menghubungi kantor pusat Triparta Group. Resdir. Aku khawatir ada perubahan. Aku pikir Ernest Suarez punya ide lain. Bagaimana mungkin orang pintar seperti dia tidak mengetahui betapa berharga nilainya sendiri? Lilongen sedikit cemas. Aku berharap pusat dapat segera membuat rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jika senjata ini jatuh ke tangan orang lain, terutama Neslandia,
itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Li Longen berkata masalah sangat mendesak. Oke, kita rapat sekarang. Di Pusat Penelitian Futurologi, Tuan Suarez tidak langsung menyetujuinya. Apa Anda punya ide lain? Tanya asisten. Ernest Suarez mencibir. Tentu saja. Aku tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya aku sekarang. Jadi pilihanku bukan hanya Triparta Group. Asisten segera berkata. Betul. Jika berita tentang senjata kita menyebar, seluruh dunia mungkin akan terkejut. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang terkemuka yang diincar oleh seluruh dunia. Ya, jadi aku memiliki banyak pilihan. Siapapun yang menawarkan kondisi terbaik, aku akan bekerja sama. Dan aku berharap bisa bekerja sama dengan Neslandia. Aku harap Neslandia dapat memenuhi semua persyaratan yang kuberikan. Membuat aku menjadi eksistensi teratas Neslandia. Aku tidak percaya wanita itu tidak akan memandang tinggi padaku. Ernest Suarez menantikannya. Asisten itu berkata, dengan identitas Tuan Suarez, wanita mana yang tidak bisa Anda dapatkan? Kenapa harus orang itu? Lagi pula, dia sudah memiliki anak. Ernest Suarez memelototi asisten itu dan berkata, sejak masa sekolah mereka menyebutku gangguan kepribadian obsesif-kompulsif. Tidak akan menyerah sampai aku menyelesaikan apa yang aku yakini. Selama bertahun-tahun, satu-satunya kegagalanku adalah mendapatkan Kirana. Hal ini terus mengganggu pikiranku sampai sekarang. Aku bukan ingin menikahinya atau menyukainya. Aku hanya memenuhi obsesiku. Asisten tersentak. Gangguan kepribadian obsesif-kompulsif yang paling menakutkan. Bahkan bisa dikatakan sebagai iblis gila. Tanpa obsesi ini, bagaimana mungkin Ernest Suarez mengembangkan senjata seperti itu? Hanya dengan orang gila yang ekstrim inilah, kreativitas yang mengerikan bisa tercipta. Kirana adalah Master Zamaris. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri pemandangan saat Zamaris tunduk di bawah kakiku. Agar dia mengerti, aku orang biasa pun dapat mencapai tahta teratas dunia. Ernest Suarez bukan berbicara besar. Dengan kemampuannya, semua Master Maha Tinggi akan mengerumuninya. Zamaris bukanlah apa-apa. Cliven Venel hanya bisa menjilat dan mengekor padanya. Lagi pula, dalam pertempuran besar yang akan datang, kemungkinan besar dialah yang akan mengubah alur pertempuran. 2 hari kemudian, Nana dan Kirana kembali ke Zamaris. Nathan pergi ke bandara untuk menjemput Felicia. Lama tidak bertemu, Felicia menjadi lebih cantik, tetapi juga lebih dingin. Dari dirinya terpancar aura yang mendorong orang mundur ribuan mil. Tapi Nathan terus merasa bahwa dia sedikit berbeda. Entah di mana letak titik keanehannya. Kakak ipar sudah datang. Meskipun Felicia melihat Nathan, dia sangat senang. Namun dia dengan sengaja menekan perasaannya. Bersikap lebih datar. Kakak dan Nana sudah kembali ke Zamaris. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Setelah masuk ke dalam mobil, keduanya sedikit canggung. Bagaimana kabarmu 2 tahun terakhir ini? Tanya Nathan. Aku baik-baik saja. Tapi ku dengar kakak ipar melewati banyak lika-liku. Sekarang kembali menjadi manusia biasa. Nathan tersenyum. Kembali menjadi manusia biasa sangat menyenangkan. Di sekitarku ada anak, istri dan ibu. Menjadi berkah kehidupanku. Ya, bahagia sekali. Felicia sepertinya memikirkan sesuatu. Berkata sambil tersenyum. Kakak ipar, aku akan segera menikah. Bersambung.